Wargi Bandung kembali lagi bersama Teh Adel di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Kali ini Teh Adel nggak sendirian, karena di sini seperti yang bisa dilihat udah ada Akang yang ganteng. Kita tanya aja yuk, Akang siapa namanya Kang? James. Namanya James, di Bandung tapi namanya James, keren. Apakah ada keturunan bule-bule gitu? Aku keturunan Kadungora Kadungora, Iya, oke. Di mana itu Kang kalau boleh tahu? di Garut. Di Garut. Garut, oh iya, di namanya James ya. James, oke. Oke. Wargi Bandung kalau misalkan tadi Wargi Bandung sempat lihat cuplikan memotoran, ini bukan lagi VR ya, Iya, bukan lagi kita 3D gitu, 3D gitu. bukan. Tapi kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol sama komunitas motor yang tentunya keren Keren banget ini, Bel. Ya, seperti biasanya kita ini selalu bersama dengan komunitas ataupun warga-warga berprestasi Kang, Iya, yang nantinya akan kita undang di podcast. Dan podcast ini nantinya juga akan selalu tayang di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Oh ya, sebelum lanjut ke perbincangan kita kali ini, jangan lupa buat wargi Bandung yang belum nonton episode-episode sebelumnya, buat scroll, Scroll, jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. subscribe. Oke, kali ini Teh Adel dan juga Kang James sudah bersama dengan salah satu komunitas yang tentunya keren banget di Bandung, yaitu komunitas Supermoto Indonesia Bandung. Karena kita lagi ada di Bandung ya. Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber keren kita hari ini. Oke. Ladies and gentlemen, Please welcome. Halo, selamat sore Mas Teguh. Sore Teh, selamat sore Sampurasun. Rampes. Mas Teguh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Teguh, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kan katanya tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Kalau nggak ada satu lagi. Maka tak jalan Teh. Aduh. Ada satu lagi. Tak kenal maka tak tanya. Oh iya, tak kenal maka tak tanya. Ayo kita tanya sekarang makanya. Mas Kang Teguh, sebelum kita ngobrol nih boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya nanti Teh Adel ataupun Kang James bisa enak nih manggilnya apa, dan juga wargi Bandung bisa lebih mengenal lagi Kang Teguh. Silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung semuanya. Perkenalkan, nama saya Teguh Fadila Giantara. Saya Ketua Umum dari Supermoto Indonesia Bandung. Namanya Teguh tapi turunan Sunda sih, jadi dipanggilnya Akang aja kalau boleh. Akang. Itu paling cukup. Siap. Namanya Kang Teguh, pendiriannya juga Teguh ya pasti ya? Iya pastinya. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Kang Teguh kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kang? Kalau saya pegawai swasta Teh, jadi masih bekerja kebetulan hari ini lagi WFH ya, jadi bisa join gabung di podcastnya Kota Bandung. Siap. Kang Teguh, tadi kan wargi Bandung nih sempat lihat cuplikan memotoran ya dari Supermoto Bandung. Boleh dijelasin dulu Kang, itu tempatnya di mana, terus kapan tuh video itu dibuat? Silakan. Kalau videonya kan tadi ada 2 ya Teh ya. Iya. Teh sama Kang itu yang pertama itu videonya kita buat di waktu itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata dengan kalau nggak salah Wonderful Indonesia ya Dit ya? Ya, Smiling West Java. Oh iya. Smiling West Java waktu itu. Nah, kita bekerja sama dengan mereka, kita bikin satu kegiatan memperkenalkan pariwisata di Jawa, khususnya bagian selatan, Sukabumi. Itu kita mengenalkan daerah Cimaja, kemudian kita mengenalkan daerah Ciletuh, bahwa daerah di Jawa Barat bagian selatan, khususnya Ciletuh itu sangat friendly banget untuk pariwisata dari segi otomotif. Jadi kita bisa touring ke sana, kita bisa menikmati pantainya dapet, jalan bagus buat ridingnya dapet, vibe dari si penginapannya dapet, dan segala-segalanya. Jadi itu yang pertama, videonya kita bekerjasama dengan Smiling West Java. Untuk yang kedua itu sih video internal kami, kita bikin di daerah Bandung Selatan, itu di Ciwidey.
Siap Kang. Ya Kang, mungkin nextnya bisa join kali Kang kalau mau motoran. Mau dibonceng, mau Boleh. dibonceng. Silakan. Tapi kalau Teh Adel kebetulan bagian dibonceng Kang. Banyak yang pasti bersedia ngebonceng Teh Adel, sumpah. Aduh, mau banget nanti ya Kang ya. Iya. Nanti juga kita bakalan Kang bahas juga juga. boleh nanti dibonceng. Siap. Siap. Ya. Nanti kita bahas juga nih kegiatan-kegiatannya. Tapi sebelum itu Kang, sebagai orang awam ya, Teh Adel sendiri sebagai orang awam yang mungkin juga tidak terlalu mengerti tentang motor, pertama kali mendengar supermoto, Teh Adel kira tuh moto ini loh, apa sih, fotografer Fotografer, ya. ya. Kirain komunitas fotografi. Ya. Nah, mungkin juga sebagian dari wargi Bandung juga belum tahu apa supermoto Indonesia Bandung. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Kang? Ya, jadi supermoto itu sebenarnya istilahnya itu kenapa bisa jadi supermoto karena memang motornya bisa dipakai kalau bahasa Indonesianya di dua alam. Jadi kita bisa pakai di jalan raya, kemudian kita bisa dipakai di gravel juga. Perkembangannya memang waktu itu awalnya sekitar tahun 1972 itu di Amerika. Di Eropa kalau nggak salah, di Eropa itu berawal dari tren balap. Jadi balap yang menggabungkan antara aspal dengan gravel. Nah, kesininya memang menjadi satu lifestyle bahwa kendaraan khususnya basicnya dengan sasis motor trail. Jadi basicnya itu semua supermoto itu basicnya sasis motor trail. Motor trail yang wheelset atau bannya kita rubah menjadi menggunakan ring 17 yang khusus untuk jalan raya. Bannya pun menggunakan ban khusus di jalan raya. Makanya kenapa disebut supermoto, karena kata orang sih itu super, bisa di jalan bisa dipakai, kemudian kita pakai bahasa Sundanya aprak-aprakan bisa gitu. Makanya disebutnya sebagai supermoto. Nah, kalau supermoto Indonesia Bandung sendiri itu kami ngumpul itu mulai dari 2007 Teh. 2007 dari awal supermoto itu ada di Indonesia, kita sudah mulai ngumpul sampai akhirnya 2011 kita berubah dari komunitas menjadi sebuah klub resmi yang berada di naungan Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat. Sampai sekarang kita bagian dari 153 chapter se-Indonesia, dari ujung Aceh sampai ke Papua itu ada. Kita bagian dari keluarga besar Supermoto Indonesia nama klubnya. Pertanyaan kedua nih Kang ya. Ya. Dimulai dari sekarang. Ini pertanyaannya serius Kang. Pertanyaannya serius Kang. Siap-siap ya Kang ya. 50 juta. 50 juta. Kang Teguh nih, untuk keterkaitan masyarakat dengan adanya supermoto ini, khususnya generasi milenial sama generasi Z, bagaimana keterkaitannya adanya supermoto ini seperti apa? Boleh dijelaskan? Kalau mungkin saya balik lagi ke sejarah, Kang. Kalau dulu sejarahnya itu sekitar tahun 2014 ke bawah, itu mulai dari 2007 sampai 2014 itu kita generasi sebelum generasi milenial gitu ya, itu agak susah mencari kendaraan yang bisa digunakan untuk supermoto. Terbatas lah. Kalau sekarang kan hampir semua brand, dari brand A, brand J, brand C itu mengeluarkan produk yang memang mudah untuk dirubah menjadi kendaraan supermoto. Akhirnya yang dulunya supermoto digunakan oleh minimal yang kuliah sampai yang kerja. Nah, sekarang justru berubah. Kendaraan itu digunakan mulai dari teman-teman yang sekolah SMA, tapi yang pastinya yang udah punya SIM ya, yang 17 tahun ke atas lah. Nah, itu sudah mulai pakai. Kalau dulu itu jarang lah. Nah, sekarang kan apalagi generasi milenial itu nggak jauh dari yang namanya life is post gitu. Jadi dikit-dikit posting, lagi makan posting, lagi jalan posting, lagi jalan-jalan keluar posting, apapun. Nah, akhirnya kendaraan itu digunakan untuk sebagai lifestyle mereka berbasis sosial media. Jadi kendaraan banyak yang digunakan untuk eksis di Instagram, eksis di TikTok, eksis di Facebook dan lain-lain.
dulu mah sedikit lah yang pakai supermoto, sekarang luar biasa. Banyak banget yang pakai supermoto. Siap. Kang, kalau dari segi yang belum ngerti motor ya, tadi kan Kang Teguh sempat bilang ini rodanya diganti jadi yang ukuran 17x17. Kalau Teh Adel mah ya yang penting motor mah jalan, ngegelinding bannya udah cukup. Emang apa sih Kang yang ngebedainnya gitu Kang? Ya itu Teh, jadi supermoto itu kita bisa hidup di dua alam kata orang mah. Jadi kita bisa digunakan di jalan yang berbasis aspal, yang mulus maupun yang tidak mulus. Kemudian kita bisa masuk ke jalan gravel. Nah, menurut kami kendaraan supermoto ini juga memang sangat cocok digunakan di kontur jalan di negara Indonesia. Karena memang seperti kita tahu kendaraannya harus mumpuni melalui segala medan lah. Di Indonesia kan ada jalan yang aspalnya mulus, ada yang aspalnya kurang mulus gitu, ada yang hanya mungkin jalannya batu atau tanah dan lain-lain. Nah, supermoto itu bisa melalui medan-medan tersebut. Jadi makanya mungkin teman-teman bilangnya atau misalkan sejarahnya makanya disebut supermoto itu, jadi bisa ke jalan yang bagus jalan yang jelek gitu. Oke, siap. Kang, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi kan katanya motor ini tuh bisa dipakai di dua alam di dua kontur jalan yang berbeda. Tapi bisa dipakai duaan juga nggak sih Kang? Soalnya dilihat itu belakangnya joknya kayaknya minimal ya. Di dua hati. Bisa nggak Kang kira-kira itu boncengan? Ya, itu mungkin kalau yang ridernya dia belakangnya kosong, biasanya memang jalan-jalannya tujuannya hanya untuk nyari boncengan sebenarnya. Aduh. Gitu. Bisa banget. Tapi memang mungkin kalau untuk kendaraan supermoto untuk yang dibonceng agak sedikit kurang nyaman untuk yang diboncengnya. Jadi memang harus dirubah komposisi joknya, ditambahin busa dan lain-lain agar si boncengernya nyaman. Itu aja. Karena memang kendaraannya tidak dirancang sepenuhnya untuk duaan gitu sebenarnya. Iya. Karena bukan apa-apa Kang nanya gitu teh Kang, dulu sempat punya pengalaman baru naik digas sekali jatuh. Nggak pegangan ya? Nggak pegangan. Karena masih gebetan. Aduh. Harusnya mungkin pakai safety beltnya nggak dipakai teh itu. Safety beltnya nggak dipakai. Siap Kang. Kang James, ada yang dipenasaranin nggak nih? Kang kan gue nih anak trail ya. Aduh, anak trail banget nih. Siap. Bedanya nih ban yang biasa di aspal itu sama ban kalau bilang anak trail itu ban tahu gitu Kang ya. Bedanya apa nih Kang? Boleh disampaikan? Jauh beda tuh Kang, dari ukuran ring juga beda ya. Kalau misalkan basicnya trail itu kan kita bisa pakai ukuran bannya yang depan jauh lebih besar dibanding yang belakang. Jadi contohnya ada 16-19, ada 18-21. Sementara kalau supermoto itu depan sama belakang sama 17-17 ukuran ringnya. Kemudian bannya dari segi ban kan udah beda. Kalau misalkan untuk naik ke gunung full ya, trail, enduro dan lain-lain itu kan pakai ban tahu istilahnya. Jadi tahu nu ditaplokin kan ban gitu. Jadi bisa Nah, kalau supermoto sendiri enggak, dia pakai ban khusus jalan raya bisa. Kemudian ban yang kita bilang semi trail bisa. Tapi kebanyakan memang supermoto itu pakai bannya yang jalan raya kebanyakan. Siap. Kalau dari ukuran segi 17. Siap. Kang, kalau dari segi maintenance ataupun juga under-deal-nya mudah ditemukan atau gimana sih Kang? Kalau dulu mah, mulai dari 2007 sampai 2011 udah kayak kita nyari under-deal spare part-nya brand-brand mobil Eropa lah. Jadi susah. Kadang kita bikin sendiri dan lain-lain. Tapi kalau sekarang main dealer ya, khususnya ATPM kan sudah mengeluarkan brand-brand yang bahkan kayak misalkan brand yang warna hijau dia udah full pas datang itu produknya udah supermoto. Jadi spare part dan lain-lainnya
sekarang sudah sangat mudah ditemukan, apalagi ya generasi milenial teh ya, kita pada jago browsing lah, jadi barang-barangnya ya kalau nggak ada di pasaran, nggak ada di di toko dan lain-lain yang bisa didatengin, ya tinggal buka online store aja, udah pasti ada kok. Iya. Kang Teguh, Aduh, Kang Teguh. Kang Teguh, tadi kan udah ngomongin teknis soal motor, soal jalanannya. Untuk kegiatan sosialnya nih dari komunitas ini seperti apa, boleh? Kalau sosialnya sendiri memang kita sebenarnya tiap tahun itu rutin bakti sosial sebenarnya. Kita rutin bakti sosial ke ke pesantren, ada panti asuhan dan lain-lain. Cuman mungkin semenjak pandemi kita belum melakukan bakti sosial lagi nih, Kang Teh. Mungkin beres Omikronnya, mudah-mudahan beres, pandemi dinyatakan selesai, kita mulai bisa gas lagi untuk bakti sosial lagi. Soalnya memang komunitas kami juga tidak ada kopdar rutin selama pandemi. Kita tidak mengadakan kopdar rutin yang biasanya kita lakukan tiap hari Jumat, kita tidak lakukan karena memang ya kami ikut himbauan pemerintah aja lah. Jadi nunggu pemerintahnya memperbolehkan ya baru kami akan lakukan kegiatan rutin. Itu kami benar-benar membatasi interaksi yang melibatkan banyak orang. Jadi anak motor juga taat aturan ya Kang ya? Ya balik lagi. Harus. Supermoto Indonesia Bandung itu kan bukan hanya sebuah komunitas. Kami sebuah klub yang berada di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat. Kami punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, punya peraturan internal. Ya balik lagi karena kita resmi, jadi harus mau nggak mau itu harus ikut himbauan pemerintah. Gitu. Iya. Kang, dari tadi kita asik ngobrol sama Kang Teguh nih. Ternyata ada satu lagi istilahnya harta karun nih dari Supermoto Indonesia Bandung nih. Kita tampilin aja nih. Boleh. Wargi Bandung kita nggak cuma sama Kang Teguh doang. Di sini kita juga sama Kang Aditya Pratama selaku digital kreatif dari Supermoto Indonesia Bandung. Halo, Kang Adit. Halo Teh, Kang, Sampurasun, Sedayana. Ya, Sampurasun. Kang Adit, dari tadi kan kita asik nih ngobrol sama Kang Teguh. Wargi Bandung juga tentunya pengen dong mengenal Kang Adit. Silahkan diperkenalkan dirinya dulu, Kang. Terima kasih Teh, Kang. Perkenalkan, saya Aditya Pratama. Saya bergabung dengan Supermoto Indonesia Bandung di tahun 2015. Lalu menjabat sebagai digital dan kreatif. Itu meliputi sosial media, ada Instagram, Facebook, juga ada YouTube, terus pembuatan konten dan lain-lain gitu. Ya. Kalau tadi Kang Teguh kan juga sudah menjelaskan ya ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang sebelumnya dilakukan sebelum masa pandemi. Nah, kalau Teh Adel sendiri pengen tahu nih Kang, dari setiap kegiatan itu kan pasti disosialisasikan ataupun dibagikan juga melalui media sosial. Karena kebetulan Kang Adit ini juga pegang media sosial, Kang. Kalau untuk Supermoto Indonesia Bandung ini sendiri, Kang membagikan informasinya lewat media sosial atau platform apa aja deh, Kang? Ya, yang paling aktif itu kita ada Instagram. Sebelumnya kita punya Instagram dengan pengikut paling banyak melebihi pusat Supermoto Indonesia. Kita di followersnya itu 60.000, tapi sangat disayangkan di tahun 2020 itu kita Instagramnya kena hack gitu. Jadi kita mulai lagi dari awal. Saat ini kita ada followers 3.000, itu umum, nggak hanya member, di luar member juga ya follow kita di Instagram. Kita bagikan beberapa ya foto dari kegiatan kita, foto-foto dari teman-teman yang kita repost kembali gitu ya. Terus juga ya edukasi tentang otomotif yang lainnya. Gitu. Itu sosial media yang kita bagikan. Lalu untuk media edukasi kita juga ada YouTube. Kita bicara tentang Supermoto di Indonesia bagaimana, di Bandung bagaimana, perkembangannya bagaimana, modif motor yang baik dan benar bagaimana. Jadi kita kemas sedemikian rupa dengan
zaman yang sangat mudah ini gitu ya, kita kemas di media sosial yang mudah diakses banyak orang. Siap. Tadi kan banyak medianya juga ya, langsung berbagai kegiatan juga disosialisasikan. Nih Kang Adit, bagaimana respon masyarakat nih ketika berbagai kegiatan disampaikan kepada masyarakat, responnya seperti apa, antusiasnya itu boleh disampaikan Kang? Ya alhamdulillah untuk respon sejauh ini baik, karena penggiat supermoto merasa dengan adanya sosial media ini mereka dimudahkan untuk mendapat informasi. Yang kedua, kami juga bisa sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Misalkan motornya udah bagus-bagus nih dimodif dan lain-lain, kalau nggak di posting, kalau nggak di ya dalam tanda kutip dipamerkan itu kan sayang ya. Maksudnya di sini untuk edukasi juga untuk banyak orang bagaimana nih motor yang baik, yang benar, yang keren gitu. Dikemasnya sedemikian rupa, lalu kita bantu untuk apa ya istilahnya mengedukasi orang-orang yang belum tahu supermoto juga. Maka dari itu feedback dari masyarakat juga baik, karena tidak hanya tentang otomotif, kita juga bicara tentang sosial. Kayak tadi Kang Teguh udah mention, kita juga ada bakti sosial, kita juga mengikuti balap di kejuaraan daerah dan nasional. Tapi untuk saat ini karena event-event balap dan lain-lain itu udah lagi nggak ada ya, jadi kita vakum dulu. Siap. Nah menarik nih Kang, tadi kan juga sempat ikut kompetisi dan juga ikut lomba ya Kang ya. Kang boleh dijelasin juga Kang beberapa prestasi mungkin yang sudah diraih sama Supermoto Bandung ini? Ya, alhamdulillah Supermoto Bandung sudah dapat beberapa penghargaan atau trofi ya dari pembalap-pembalap member kita juga. Kang Ami itu udah nasional, udah sempat balap di Australia juga internasional Supermoto, di Australia, terus di Bandung, Jakarta dan lain-lain nasional. Untuk juara 1, 2, 3 kita alhamdulillah ada dapat gitu. Nggak cuman Kang Ami, jadi teman-teman kita member yang lain juga sering dapat yang kayak gitu, dari juara 1, 2, 3 di ruang lingkup daerah Jawa Barat, Bandung, atau nasional Indonesia maupun internasional. Siap. Gitu. Kang, bentuk lombanya sendiri seperti apa Kang? Apakah motornya kah yang dikonteskan ataupun memang ada balapan resminya ya? Ya. Untuk bentuk lomba notabene sama kayak road race. Jadi kita di jalanan aspal, tapi yang membuat bedanya itu ada handicap, ada loncatan, ada masuk tanah, keluar tanah, masuk aspal lagi, belokan-belokan yang ekstrim, yang kemiringannya lumayan tinggi gitu. Jadi kurang lebih ada sedikit modifikasi di balapan Supermoto ini. Oke. Yang tadi kan ya viewersnya banyak nih ya. Iya. Followersnya juga banyak nih. Untuk cara warga Bandung ikut bergabung nih di Supermoto Indonesia Bandung ini seperti apa Kang? Boleh disampaikan. Karena kita klub resmi ya, yang pasti yang pertama punya motor Supermoto dulu. Itu yang pertama. Yang jadi syarat utamanya itu administrasi negara ya, SIM lah, sebagai pengguna motor yang baik ya pastinya ada SIM C tuh. Untuk bergabung silaturahmi silakan datang, kalau misalkan kita ada acara, mungkin ada kegiatan sosial, mungkin ada balap, atau mungkin kita ada kumpul-kumpul, silakan datang aja. Nanti kita ngobrol lagi di sana, ngobrol ya santai lah pokoknya sama kita mah gitu istilahnya. Sambil ngopi ya Kang ya? Iya, sambil ngopi cantik. Jadi yang utama pasti motornya Supermoto, yang kedua punya SIM gitu. Siap. Kang, ini tuh ada rekrutmen khususnya atau gimana Kang? Ya, untuk di jadi ospek. Di ospek. Untuk jadi member itu kita harus melalui beberapa fase. 1, 2, 3, sekian. Jadi kita alhamdulillah sampai saat ini ada 10 angkatan. Di setiap angkatannya itu berbeda-beda.
Yang pertama mungkin fase pertama kita sosialisasi apa itu supermoto, edukasi dan lain-lain. Fase kedua mungkin touring dekat, ya Pangalengan, Subang, di bawah 100 km lah mungkin ya. Nah, lalu di fase berikutnya kita ada touring jauh ke Jogja, ke Bali, Pangandaran dan lain-lain. Lalu untuk member baru juga ada beberapa fase yang masih kita garap lah. Mereka membuat acara untuk angkatan mereka sendiri, khususnya umumnya untuk kita member, mau itu touring atau acara sosial. Nanti dari fase 1 sampai contoh fase 5 itu wajib diikuti 1 sampai 5. Jika ada satu fase yang tidak bisa diikuti oleh salah satu calon member, itu bisa dipertimbangkan oleh pengurus gitu. Siap. Kang, untuk tahu informasi tentang rekrutmennya itu sendiri, Kang, apakah bisa kita cukup lihat di media sosialnya atau Supermoto Bandung ini punya base camp-nya, Kang? Ya. Untuk saat ini kita kan belum ada base camp, tapi untuk rekrutmen untuk menjadi member itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Tapi dilihat juga karena ya sejujurnya kita bukan cuma ngambil atau banyak-banyak ngerekrut orang lah. Kita juga ingin berkomunitas atau mempunyai klub yang berkualitas gitu. Orang-orangnya juga yang berpendirian gitu kan. Yang paling dekat itu silakan datang sama kita, kontak melalui sosial media lewat DM atau nanti kan di Instagram ada nomor-nomor humas, ada nomor saya juga. Silakan dikontak. Ntar kita janjian, ngobrol, kita main aja dulu, kita motoran kemana gitu kan. Selebihnya nanti untuk waktu kapan nih dapat dilantik atau kapan nih fase pertama untuk menjadi member, kedua, ketiga dan seterusnya, itu karena fleksibel, Mbak. Jadi mungkin info-info itu akan disampaikan secara internal. Ya. Jadi sebenarnya wargi Bandung bebas ya untuk ikut ke komunitas ini. Yang penting motornya Supermoto dan juga punya SIM. Karena tetap harus taat aturan ya, Kang ya. Betul. Padahal mau jadi anggota Supermoto. Kang, kalau mau ikutan tapi nggak punya Supermoto gimana ya? Bisa dibonceng? Dibonceng aja. Ada member boncengan. Karena di Supermoto juga banyak member cewek juga gitu. Ada beberapa member cewek juga. Mereka bawa motor sendiri. Oh gitu. Siap, berarti belajar dulu ya, Kang. Belajar dulu. Siap, Kang, hatur nuhun pisan. Kang, ini pertanyaan terakhir sekaligus menutup obrolan kita pada hari ini. Mungkin ke Kang Teguh dulu kali ya, Kang ya, sebagai ketua umum dari Supermoto Bandung. Halo Kang Teguh, masih di sana kah? Masih. Siap. Kang Teguh, dengan adanya komunitas dari Supermoto Bandung ini, tadi udah dijelaskan juga berbagai prestasi sudah ditorehkan, itu juga sangat membantu Kota Bandung untuk menambah lagi prestasi dari segi komunitas, terutama komunitas motor nih. Dari Kang Teguh sendiri ataupun dari Supermoto sendiri, apa sih Kang harapannya untuk Kota Bandung dengan adanya komunitas Supermoto ini? Oke. Kalau dari saya lebih dari segi komunitas Supermotonya ya Teh. Kalau boleh dicek lah, kalau teman Teteh ada yang suka Supermoto dan lain-lain, Bandung itu sebenarnya barometer loh Teh. Barometer dari komunitas Supermoto itu sendiri, se-Indonesia. Jadi kami memang, bukan kami saja sih, teman-teman komunitas Supermoto yang lain kan di Bandung tuh banyak. Itu menjadi barometer sendiri untuk komunitas Supermoto di Indonesia. Baik dari cara bersosialisasi, kemudian dari segi otomotifnya sendiri, misalkan segi motornya dan lain-lain, itu kita jadi barometer lah untuk Indonesia. Nah, harapan saya sendiri memang dengan semakin banyaknya komunitas Supermoto atau pengguna Supermoto di Kota Bandung, ini bisa menjadi daya tarik pariwisata untuk Kota Bandung sendiri. Karena memang tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 itu kami mengadakan
satu acara namanya International Supermoto Ride Day. Itu acara hari kumpulnya komunitas supermoto sedunia. Nah, untuk Jawa Barat sendiri pusatnya di Kota Bandung. Nah, kami waktu itu mendatangkan rider paling banyak se-Indonesia. Itu hampir 800-an rider lah. Nah, balik lagi. Jadi mudah-mudahan komunitas dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan supermoto, ya mudah-mudahan menjadi ada efek positifnya buat Kota Bandung juga sih. Siap. Oke, sekarang buat Kang Adit ya. Kang Adit. Kang Adit. Ya, siap. Kang Adit, ini nih terakhir buat Kang Adit pertanyaan nih untuk agar apa ya? Lebih Biar wargi Bandung juga lebih tahu lagi tentang oke. Supermoto Bandung ini. Boleh disampaikan lagi tentang media sosialnya, tentang Ya. kegiatannya, boleh. Kita bisa akses informasi tentang Supermoto di mana aja gitu, Kang. Ya, pertama di sosial media kita di supermoto_bandung itu di Instagram. Silahkan di follow. Mungkin butuh informasi lebih, nanti ada link di bio, silahkan diklik. Ada nomor WA Humas dan lain-lain. Untuk YouTube juga Supermoto Bandung. Di dalamnya ada video edukasi, video bagaimana bikin supermoto yang baik dan benar. Terus video-video dokumentasi kegiatan kita dan lain-lain gitu. Oke. Ya. Ada satu lagi nih, Dan. Apa boleh? Kayaknya Kang Adit bagus nih hoodie-nya buat Adel. Aduh. Buat kita nih. Boleh, mau promosi juga hoodie-nya. Itu mah nanti di belakang ya, Kang ya. Di belakang Japrian, kan ada Japrian. Aduh, nanti iya. ya, gitu. Jangan bilang-bilang. Siap. Nah, wargi Bandung itu tadi cerita-cerita dari Supermoto Bandung. Ternyata di Kota Bandung tuh punya loh komunitas Supermoto Bandung. Ya, gitu. Jadi tadi selain selain bukan sekedar komunitas, Kang, ini tuh juga Ada menorehkan ada kegiatan sosial, juga menambah prestasi Kota Bandung, dan surprisingly Kota Bandung ini sebagai barometernya. Nah, gitu. Jadi buat wargi Bandung, boleh tepuk tangan dulu. Jadi buat wargi Bandung yang punya supermoto bisa bergabung ke komunitas Supermoto Bandung. Nanti juga di sana bakal diarahin, Kang, kegiatan-kegiatannya lebih positif lagi gitu. Kalau misalkan nanti ada kompetisi bisa ikut juga gitu. Siap, hatur nuhun pisan buat Kang Adit dan Kang Teguh buat waktunya. Terima kasih informasinya, Kang. Hatur nuhun Hatur nuhun. Siap, buat wargi Bandung yang suka motor-motoran di jalan juga, jangan lupa tetap taat aturan. Taat juga prokes, Kang, karena saat ini kan juga masih kita mengalami lonjakan kasus COVID ya, Kang ya. Nah, untuk wargi Bandung tetap sayangi orang-orang di sekitar kita dengan cara menjaga prokes, tetap jaga prokes. Nah, ini kita juga jaga jarak nih wargi Bandung, ya tadi juga udah sempet tes juga ya, Kang ya. Jadi tetap aman dan juga lakukan vaksinasi. Untuk yang belum vaksinasi 1 atau 2 silakan segera lakukan. Itu juga informasinya bisa diakses di Instagramnya Humas Bandung @humas_bandung. Bisa ada informasi tentang vaksin ataupun vaksin booster gitu, Kang. Jadi jangan sampai korbankan orang-orang tersayang di lingkungan kita. Tetap taati prokes. Siap, segitu aja Ngariung hari ini, karena nanti kita akan ketemu lagi di Ngariung episode selanjutnya. Saya Teh Adel pamit undur diri. Saya James Kokolomel pamit juga. Siap. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.